Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Anggi Gayatri dengan NPM 20752005. Dan saya Zumratun dengan NPM 20752037. Kami dari Program Studi D4 Akuntansi Bisnis Digital 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Audit dan Asurans dengan dosen pengampu Ibu Arti Ardita, SE, MSc, AK. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai materialitas SA 320 dengan topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian materialitas, yang kedua ruang lingkup materialitas, yang ketiga contoh materialitas, dan yang keempat yaitu teknis materialitas. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian materialitas. Materialitas pelaksanaan atau performance materiality adalah suatu angka yang ditetapkan oleh auditor pada level yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk menurunkan ke level rendah yang tepat, kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu pertimbangan awal materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu yang pertama tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua yaitu tingkat saldo akun, karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya yaitu materialitas dalam konteks audit. Kerangka pelaporan keuangan materialitas dapat menggunakan istilah yang berbeda-beda. Kerangka tersebut secara umum menjelaskan yang pertama, kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup. Standar audit atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk menerapkan 6 konsep materialitas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam laporan keuangan. Selanjutnya, Standar Audit atau SA 450 Revisi 2021 menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam pengevaluasian dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam suatu audit dan dalam kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta ketika mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan ketika merumuskan opini dalam laporan auditor. Adapun contoh materialitas perencanaan dan pelaksanaan yaitu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Maka, auditor dapat menyimpulkan bahwa tingkat materialitas akun modal kerja lebih rendah dari perusahaan yang berada dalam situasi bangkrut bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang memiliki current ratio 4:1.
Contoh yang kedua yaitu materialitas yang bersifat subjektif, yaitu misalnya perusahaan besar dengan aset 100 triliun menganggap transaksi 1 juta tidak penting. Meski demikian, angka tersebut merupakan bahan untuk usaha kecil dengan total aset 100 juta rupiah. Karena sifatnya subjektif, setiap perusahaan harus dapat menentukan item mana yang material relatif terhadap operasinya. Auditor menilai materialitas berdasarkan keadaan sekitar. Untuk menentukan tingkat materialitas, auditor mengandalkan aturan praktis dan penilaian profesional. Itu tergantung pada persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan, pengguna, dan ukuran atau sifat salah saji. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teknis materialitas. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar untuk yang pertama yaitu untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian resiko. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Dan yang terakhir, untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan. Selanjutnya, penentuan materialitas dan pelaksanaan dalam perencanaan audit. Ketika menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika dalam kondisi spesifik entitas terdapat satu atau lebih golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan, secara keseluruhan diperkirakan secara memadai akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Maka, auditor harus menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tersebut. Selanjutnya, materialitas dan resiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan opini yang tidak tepat ketika terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Risiko audit merupakan fungsi gabungan risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya ketika mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, menentukan sifat saat dan luas prosedur audit lanjutan, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan, dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Selanjutnya, menentukan dan menggunakan materialitas dalam audit. Materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko dan penentuan luasnya prosedur audit. Materialitas akan digunakan antara lain untuk yang pertama, menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Yang kedua, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. Yang ketiga, merencanakan sifat, waktu, dan luas prosedur audit spesifik. Yang keempat, menentukan materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan yang diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu tipe risiko. Yang pertama, risiko deteksi terencana. Risiko deteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai yang masih dapat ditoleran.
Terdapat 2 poin utama tentang risiko deteksi terencana ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko ini tergantung pada ketiga faktor lainnya yang terdapat dalam model. Yang kedua, risiko ini menentukan nilai substantif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan, yang merupakan kebalikan dari ukuran risiko deteksi terencana itu sendiri. Resiko yang kedua yaitu resiko inherent. Resiko inherent merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat salah saji yang material, seperti kekeliruan atau kecurangan, dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian intern yang ada. Dengan mengasumsikan tiadanya pengendalian intern, maka resiko inherent ini dapat dinyatakan sebagai kerentanan laporan keuangan terhadap timbulnya salah saji yang material. Hubungan antara resiko deteksi terencana serta dengan bukti audit yang direncanakan adalah sebagai berikut. Resiko inherent saling berlawanan dengan resiko deteksi terencana serta memiliki hubungan yang searah dengan bukti audit. Selain semakin meningkatnya bukti audit yang diperlukan untuk suatu tingkat resiko inherent yang lebih tinggi dalam suatu audit tertentu, merupakan hal yang umum dilakukan pula untuk menugaskan staf yang telah memiliki lebih banyak pengalaman untuk melakukan audit pada area tersebut serta melakukan review yang lebih mendalam pada kertas kerja yang telah selesai dibuat. Sebagai contoh, jika resiko inherent atas keusangan persediaan sangat tinggi, maka sangatlah masuk akal bila kantor akuntan publik memilih staf yang berpengalaman untuk melakukan sejumlah tes yang lebih mendalam atas keusangan persediaan ini dan melakukan review yang lebih cermat atas hasil-hasil yang diperoleh dari audit ini. Selanjutnya, resiko yang ketiga yaitu resiko pengendalian. Resiko pengendalian merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang memiliki klien. Resiko pengendalian ini memperhatikan dua hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian tentang apakah pengendalian intern yang dimiliki klien efektif untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Dan yang kedua yaitu kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada di bawah nilai maksimum 100% sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. Model resiko audit menunjukkan hubungan yang erat antara resiko inherent dan resiko pengendalian. Sama dengan yang terjadi pada resiko pengendalian dan resiko deteksi terencana adalah saling berlawanan. Sementara hubungan antara resiko pengendalian dan bukti substansif merupakan hubungan yang searah. Sebagai contoh, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern bersifat efektif, maka nilai resiko deteksi terencana dapat meningkat sehingga jumlah bukti audit yang direncanakan akan dikumpulkan akan turun. Auditor dapat meningkatkan resiko deteksi terencana pada saat pengendalian intern bersifat efektif karena pengendalian intern yang efektif akan mengurangi kemungkinan hadirnya salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya, resiko yang keempat yaitu resiko akseptabilitas yang merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan. Ketika auditor memutuskan untuk menetapkan suatu tingkat resiko akseptabilitas audit yang lebih rendah, hal tersebut berarti bahwa auditor ingin memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi
bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Resiko 0 berarti yakin sekali, dan suatu tingkat resiko terbesar 100% berarti benar-benar tidak yakin. Dalam audit terdapat istilah audit assurance atau tingkat keyakinan, yaitu merupakan pelengkap dari resiko akseptabilitas audit. Audit assurance dihitung dengan perhitungan 1 dikurangi resiko akseptabilitas audit. Sebagai contoh, tingkat resiko akseptabilitas audit sebesar 2% sama dengan tingkat audit assurance sekitar 98%. Baiklah, resiko yang terakhir yaitu resiko kecurangan. Resiko kecurangan merupakan resiko selain 4 resiko di atas, dan resiko ini biasanya diperhitungkan di luar dari resiko audit. Karena resiko kecurangan secara konsep dan praktik sangat sulit untuk dipisahkan faktor-faktornya ke dalam 4 jenis resiko di atas. Kecurangannya sendiri memiliki arti kesalahan penyajian. Untuk menilai resiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya resiko kecurangan antara lain yaitu tekanan yang diterima manajemen baik kelompok maupun individual, kesempatan yang tercipta, dan perilaku manajemen untuk membiarkan terjadinya tindakan ketidakkejujuran tersebut. Baiklah, itu saja hasil presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.